Pak Sukarni datang kepada Bung Karno, Presiden Insinyur Soekarno. Kata dia, kita ini Bapak Presiden harus kita deklarasikan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Agustus 1945. Kata Presiden Soekarno, besok 17 Agustus. Kenapa mesti menunggu besok? Kata Soekarni, karena besok adalah Jumat Legi. Saya percaya bahwa itu hari kebahagiaan. Presiden Soekarno percaya hitungan-hitungan hari. Besok adalah 17 Agustus dan angka 17 memiliki angka rahasia. 17 rakaat orang Islam salat menempelkan keningnya ke lantai mengagungkan Allah SWT. 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Dan angka 17 merupakan angka yang saya pilih, bukan hari ini Kamis. Dan jangan lupa besok hari Jumat, induk dari segala hari adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Dan besok juga Jumat yang jatuh pada bulan suci Ramadan, karena 17 Agustus 1945 jatuh pada tanggal 9 Ramadan. Bertemu dua kemuliaan, Sayyidul Ayyam, induk segala hari-hari Jumat, Sayyidus Syuhur, induk dari segala bulan, bulan Ramadan. Maka 17 Agustus 1945 dipilih menjadi hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Orang yang berteriak Allahu Akbar tidak menghilangkan nasionalismenya. Orang yang cinta kepada NKRI tidak menghilangkan Allahu Akbarnya. Dari mana dibenturkan antara nasionalisme dengan kemerdekaan? Dari mana dibenturkan antara Allahu Akbar dengan kecintaan dengan negara kesatuan Republik Indonesia? Maka orang yang tidak mengerti sejarah, orang yang tidak paham bagaimana negeri ini, bangsa ini merdeka. Negeri ini, bangsa ini merdeka karena teriakan Bung Tomo, Allahu Akbar. Dan pada tanggal 9 Ramadan 17 Agustus 1945, orang-orang yang lapar yang menggerek bendera itu, Presiden Soekarno, Bung Hatta, setelah merdeka, setelah bendera itu tegak di atas kepala mereka, Bung Karno mengangkat tangannya berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada mukaddimah preambul Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, karena orang yang puasa berteriak menggetarkan nyawa itulah, maka Belanda itu lari potang-panting kembali ke Amsterdam. Anda yang berteriak itu orang kenyang, Belanda tidak akan takut. Orang lapar itu teriakannya luar biasa. Kalau tidak percaya, mari kita dengarkan teriakan orang lapar. Allahu Akbar. Luar biasa. Coba nanti habis berbuka kita teriak Alhamdulillah. Artinya apa? Sekarang kita mengalami ada dua fobia. Yang satu fobia Islam, dia takut mendengar teriakan Allahu Akbar. Yang satu fobia nasionalisme, dia takut melihat kebangsaan. Ini keduanya tidak benar. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Tanggal 19 Desember tahun 1948, saat itu Belanda mulai agresi kembali. Maka pada saat itu juga Presiden Soekarno diminta oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk mengumumkan bahwa negara darurat, kita harus melawan Belanda. Tapi pada saat itu Presiden Soekarno tidak sampai hati, karena Presiden Soekarno khawatir ini Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit. Tapi rupanya sakit itu hilang dari dirinya karena semangat yang luar biasa. Maka dia tetap melawan. Tanggal 19 dia melawan, tanggal 25 dia tertangkap. Dan pada saat itu atas jasa dalam tanda kutip pengkhianatan seorang anak bangsa, warna kulitnya sama dengan kita, wajahnya sama dengan wajah kita, hidungnya sama dengan hidung kita, bahasanya bahasa sama dengan kita, tapi hatinya berkhianat kepada Belanda. Akhirnya pasukan tentara nasional Indonesia ditangkap, dikepung oleh Belanda. Tapi Jenderal Besar Sudirman otaknya cerdas luar biasa. Begitu dia tahu kita akan dikepung, ditangkap, dia kumpulkan semua pasukan, dia ajak berzikir tahlil, afdhul zikri la ilaha illallah. Mereka bertahlil beramai-ramai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Keajaiban muncul. Belanda menembak pengkhianat itu karena menyangka ini informasi bocor tidak benar.
Kamu katakan ada presiden, ada jenderal, ada panglima besar. Mana yang ada orang yang sedang tahlilan?